Selamat hari Senin semuanya. Lemes banget sih. Ya, selamat hari Senin itu jawabannya yes, yes, yes gitu. Oke. Selamat hari Senin semuanya. Yes, yes. Kayak lagi acara apa gitu ya. Senang sekali hari ini saya Kak Ros. Saya senang sekali karena hari ini saya ingat hari, kalau ini hari Senin ya kan. Biasanya saya lupa itu hari apa ya, kan kemarin baru libur, ingat ini hari Senin. Dan hari ini seperti biasanya kita akan Rumpi No Secret. Dan sebelumnya saya Kak Ros atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret juga ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya ayahanda dari Denny Cagur, yaitu almarhum Bapak Haji Rojali. Semoga arwah almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Nah, ini adalah liputan dari tim Rumpi di rumah duka. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, buat Denny Cagur dan keluarga, saya beserta Bedu mau mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas kepergian dari ayahanda tercinta, ayah kita juga Bapak Rojali bin Toto. Pagi ini jam 1.56. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya. Amin. Diterima segala amal ibadahnya. Amin. Dan yang terpenting adalah peninggalan-peninggalan, wasiat-wasiat atau pesan-pesan almarhum ini benar-benar bisa menjadi kebaikan untuk keluarga yang ditinggalkan, bisa menjadi warisan yang terbaik, yaitu kata-kata bijak atau mungkin arah-arahan untuk hidup menjadi lebih baik. Mudah-mudahan bisa lebih diingat lagi ya, karena almarhum Papa Rojali ini termasuk orang yang suka ngasih masukan ke anak-anaknya, siapapun, termasuk teman anak-anaknya gitu ya. Betul sekali. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan buat ayah saya, orang tua saya, Bapak almarhum Rojali yang biasa dipanggil dengan Manjali. Saya mengenal sosok beliau orang yang sangat sayang dan sangat melindungi keluarga, dalam arti apapun yang diperbuat tidak untuk anak-anaknya. Waktu itu saya kenal Denny, pertama nginep di rumah Denny, saya paling ingat tuh ditanya sama dia mau berangkat kerja, Pak Haji mau makan apa gitu. Saya suka ikan bandeng, Pak. Pulang kerja dia bawa ikan bandeng gitu, Pak. Buat anak-anak gue yang latihan, yang lagi bikin naskah gitu. Ya itulah akhirnya saya mengenal sosok seorang ayah yang penyayang itu ya, salah satunya almarhum Bapak Rojali, yang menurut saya dibalik ketegasannya, dibalik galaknya, dibalik sedikit sangarnya, dia itu memiliki jiwa yang sangat sayang dengan keluarga kayak gitu. Bapak tuh seneng kalau bawa goda-godain cewek. Oh seru tuh Den, ya, harus gitu tuh, karena kan Bapak emang playboy dulunya kan. Wah itu, aduh tadi tuh cewek itu deketin Denny tuh, harusnya peluk tuh gitu. Iya. Karena suka ngeledekin aku gitu kalau misalkan pas lagi di sini nonton dia lagi nonton. Wih ceweknya cakep tuh. Nih makanya si Denny ini minta nomor handphonenya abis ini nih. Gini. Terus apaan sih Papa? Gak apa-apa, Denny kan cakep San. Berarti kalau banyak yang suka sama Denny, berarti Denny cakep gitu. Gue tuh gitu seneng kalau goda-godain cewek gitu. Pas kalau pulang, Den si itu cakep tuh Den, harusnya tadi tuh waktu gombalin pegang tangannya gitu ya. Gue ketawa aja gitu. Dan emang orangnya tuh emang seneng bercanda, karena kan emang Betawi, Bapak tuh Betawi tulen.
sakitnya pun dia masih bercanda. Foto-foto di dalam juga katanya papa yang mau nyusun seperti itu ya? Iya, itu salah satu foto kebanggaan papa dengan semua keterbatasan biaya pada waktu itu. Hanya seorang pegawai negeri, tapi dia bisa menjadikan 5 anaknya sarjana. Buat saya sih itu prestasi. Dan itulah kepuasan papa. Kepuasan papa sih cuma satu, melihat foto wisuda anak-anak aja udah cukup. Walaupun papa nggak punya apa-apa. Cuma ada satu ini sih hal yang masih ganjal gitu ya kalau di gue sih. Jadi waktu itu papa pernah, alhamdulillah gue udah beli salah satu tempat yang itu akan gue jadiin tempat untuk gue merawat mama papa nanti. Waktu itu papa pernah kesana datang, tapi karena tempatnya seperti villa banyak tangga, papa sedangkan waktu itu masih pakai kursi roda, papa tuh sering diangkat-angkat. Papa sering diangkat-angkat untuk pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya karena banyak tangga. Terus gue mikir gini, apa setiap papa ke rumah gue harus diangkat-angkat terus? Mikirin apa ya. Nah untuk itulah akhirnya kita kepikiran untuk bikin lift di rumah, pasang lift buat papa yuk. Buat biar papa lebih gampang kalau misalkan datang tinggal di sana gitu. Udah akhirnya semua kita rencanain, kita renov rumah. Sekarang dalam proses, sudah 40%, liftnya sudah ada, tapi belum bisa ternikmati oleh papa. Tapi seenggaknya papa udah tahu kalau misalkan anaknya udah memang bikin rumah itu buat papa gitu, buat nyenengin papa. Insya Allah papa bisa. Iya, pasti suasananya masih sedih sekali ya kalau kita ditinggalkan, apalagi ditinggalkan oleh orang tua. Semoga kita masih punya orang tua yang lengkap. Tidak lupa untuk selalu berkunjung, ngajak ngobrol, ngajak makan-makan barangkali, karena itu adalah momen yang spesial sekali bersama kedua orang tua kita. Lanjut, kita akan seperti biasanya sebelum saya mengundang bintang tamu saya, ini seorang cowok ganteng banget. Kita akan bahas mengenai artikel-artikel yang ada di luar sana. Dari media sosial artis ya. Yang pertama ini ada dari Cita Citata. Apa kabar sih Cita Citata ya? Ini kemana aja ya? Mau diundang ke sini katanya iya, tapi kayaknya jadwalnya sibuk banget. Nih ada fotonya dia sedang bersama lelaki yang di blur gitu ya. Mesra dengan pria misterius di Bali. Ya, kabar berhembus menyebutkan bahwa laki-laki itu inisialnya adalah R ya. Yang jelas bukan Ijong katanya. Nah ini adalah seorang produser sinetron, sebuah PH sinetron gitulah kalau nggak salah gosip-gosipnya ya. Namanya RR siapalah gitu ya, nanti takut salah. Oh ada ini namanya. Oh ada namanya Richard R. Ponda. Oh gitu. Oke, itu kata belum pacaran dan malah belum tunangan katanya, malah belum tunangan, kan pacaran dulu baru tunangan, gimana sih? Oke, berita kedua ini dari pasangan yang dari kemarin itu mengundang tanda tanya, itu pasangan Risty Tagor dan juga Stuart Khalid, karena kabar berhembus yang menyebutkan, ada di artikel nih ya bunyinya, bahwa Stuart sudah dilarang temui Risty Tagor, dilarang oleh pamannya Risty Tagor. Kita cek ya, kita nggak mau percaya begitu saja, kita cek ke akun Instagramnya Risty Tagor apa yang terjadi di sana. Ini Risty Tagor 2 jam yang lalu memposting sebuah kata-kata kata-kata yang dia kutip lah ya. Pokoknya bacanya bunyinya adalah seperti ini. Dengarkan baik-baik. Jika kau tak tahu cerita sebenarnya tentang seseorang, jangan menebak dengan asumsi. Apalagi berprasangka dan menghakimi. Dia bilang gitu. Terus ada kutipan lagi, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Lalu terakhir adalah keep calm and urus diri sendiri katanya. Oke, kita lihat ada beberapa komen di situ, banyak orang yang kemudian bertanya sebenarnya ada apa sih antara rumah tangganya, dan kan kabar terakhir di fotonya itu Risty Tagor memang sedang bed rest karena kehamilannya barangkali memang istilahnya ya mungkin
entah apa yang terjadi. Kemudian juga ada yang berkomentar, ini sebenarnya ada apa sih? Kenapa foto-foto Stuart Collin di Instagram Risty Tagor semuanya dihapus alias tidak ada? Ini hebat loh ya, detail sekali gitu perhatian para komentator-komentator itu. Saya sampai gitu, masa iya nggak ada? Terus langsung cari dulu, emang udah nggak ada. Kita sih berharap yang terbaik buat Risty Tagor, tapi yang terutama juga kesehatannya semoga terjaga dan juga bayi dalam kandungannya ya. Oke. Berita selanjutnya ini ada dari, kita tunjukin video ya, ini adalah video yang keren banget. Kita lihat yang berikut ini. Gila dia. Dimas nih. Yang berapa sih? Lagi. Wait. Sekarang tegakin dikit dari Mas. Ini tahan. Wow. Siapa ini? Belum kelar. Lagi. Nah. Oke, angkat ke atas dulu. Nah, terus bawah. Balik ke sini. Oke. Itu adalah Agnes Monica yang memamerkan hasil kerja kerasnya ya, workout. Ini tadi ada yang teriak-teriak gini, Kak Ros juga gitu dong, Kak Ros, jangan mau kalah sama Agnes Monica. Kalian itu nggak tahu ya, ini saya tuh pakai lengan panjang untuk menutupi otot saya yang itu saya tutupi. Tahu nggak kenapa saya tutupi otot-otot saya itu? Karena saya takut nanti begitu lihat otot saya banyak orang yang ingin bergelantungan. Nah, kayaknya kuat kokoh gitu, aduh gitu. Itu aja sih masalahnya. Oke, langsung saja kita akan ngobrol ngerumpi sama bintang tamu kita ini, seorang cowok cakep, ganteng, digandrungi oleh banyak wanita dan memiliki potongan rambut ala-ala Harajuku. Silahkan tebak ya. Ini cowok ganteng, banyak digandrungi oleh perempuan dan rambutnya model Harajuku. Apakah A? Ceng ceng. Oh, mendekati. Bukan ini, bukan Pak Tarno, bukan Tarno. Apakah ini cowok ganteng, digandrungi banyak wanita dan model rambutnya Harajuku? Apakah ini? Bukan. Kenapa? Ini kan ganteng, rambutnya juga jabrik-jabrik gimana gitu. Digandrungi banyak wanita. Silent. Apakah yang berikut ini? Panggil dong, ini dia Kevin Aprilio. Hai. Apa kabar? Silakan duduk. Ini kemarin kita di Rumpi cuma dengar suaranya Kevin aja. Sekarang kita teleponan. Sekarang udah datang orangnya. Nah, sebelum kita ngurumpi sama Kevin Aprilio, kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Terlahir dari pasangan Adi MS dan Memes, membuat Kevin Aprilio Suma Atmaja menjadi terbiasa dengan atmosfer musik sedari kecil. Beranjak dewasa, artis yang lahir di Jakarta 25 tahun silam ini pun menjadi seorang musisi dan komposer dengan membentuk sebuah grup band bernama Viera dengan single hitsnya Curhatku. Setelah sukses bersama Viera, Kevin sempat membentuk girl band bernama Princess dan menjadi produser dan melatih girl band yang digawangi oleh Elma yang saat itu menjadi kekasihnya. Selain itu, Kevin juga sempat diminta mengorbitkan penyanyi lainnya bernama Helen Yosita, namun beberapa waktu lalu Kevin dilaporkan Helen atas tuduhan penipuan. Bos Aprilio Kingdom itu pun kini berusaha untuk hidup mandiri dengan tak lagi tinggal serumah dengan kedua orang tuanya. Dia telah memiliki rumah mewah yang ia beli dari hasil kerja kerasnya selama ini. Tak hanya rumah, Kevin pun memiliki beberapa mobil mewah dan salah satunya Ferrari merah yang beberapa waktu lalu sempat nyangkut di gang sempit. Dalam hal percintaan, Kevin pernah menjalin kasih dengan salah satu personel princess yaitu Elma. Hubungan mereka berakhir di tahun 2014 silam bersamaan dengan bubarnya girl band Princess. Kini Kevin pun dikabarkan sedang dekat dengan seorang wanita berparas cantik seperti artis Korea yang bernama Naomi. Lantas apa yang membuat Kevin Aprilio jatuh hati dengan kekasih barunya ini? Dan seperti apakah sosok Naomi di mata Kevin juga keluarga besarnya serta keluarga besar Aprilio Kingdom? Saksikan ceritanya hanya di Rumpi No Secret. Ini
kalau lihat Kevin Aprilio ini adalah contoh menantu idaman setiap ibu-ibu ya. Udah punya rumah sendiri, udah punya mobil ya kan. Tinggal dilihat pelit atau enggak. Oke, Kevin, lu ngomong di sini kita mau rumpifikasi ya. Ada beberapa berita di luar sana yang mau kita tanya langsung ke orangnya. Ada berita yang pertama ini adalah mengenai Oke, buat Anda yang di luar sana boleh ikutan rumpi ya. Hashtagnya adalah rumpiin pacar Kevin katanya. Rumpiin pacar baru Kevin Aprilio di Twitter kita @rumpi_ttv ya. Gitu bener kan? Oke, berita pertama yang mau kita klarifikasi apa? Sila. Nah, Raisa ini pernah menjadi vokalis Viera, benarkah? Benarkah waktu itu namanya belum Viera? Betul nggak sih Kevin? Jadi dulu pernah ya punya proyekan bareng, tapi namanya Andante sih waktu itu. Waktu itu belum Widi, jadi saya, Raka, Trian sama Raisa. Tapi ya belum sampai industri lah gitu. Oh, belum sampai industri. Tapi sudah sempat dilempar ke apa? YouTube atau apa atau? Cuman kalau ngecek YouTube sih ada sih Andante gitu. Kayak ada lagu Viera yang pernah Raisa nyanyiin juga. Gitu. Kenapa nggak berhasil grup itu bersama? Mungkin Raisa? emang jalannya udah beda lah gitu. Ternyata Raisa kalau bersolo meledak sendiri, Viera sama Widi ya, meledak juga gitu ya. Gitu kali jalan. Nggak jodoh gitu ya. Ya lucu juga ya, ternyata memang kamu nggak pernah naksir Raisa? Itu udah temenan sih dulu. Oh, temenan. Bukan karena kamu naksir terus kamu bikin kolaborasi enggak ya? Enggak sih, enggak. Enggak ya. Gitu. Oke, next artikel yang kita mau. Nah, Kevin Aprilio putus dengan Elma, Memes bilang bagus katanya gitu. Benar nggak sih? Enggak sih sebenarnya. Mungkin enggak sih, kayaknya deh enggak. Kamu nggak tahu ini kan wawancaranya ke Memes iya, kali Mama, ya? Iya sih, enggak sih, kayaknya enggak ya. Enggak, tapi Mama gimana? Mama santai aja atau? Sebenarnya Elma sama Mama juga Cukup akrab ya? Cukup baik kok. Maksudnya Elma juga emang sebenarnya putus sama saya baik-baik gitu. Maksudnya masih berhubungan baik lah gitu. Tapi apa? Mama lega ya udahlah cari yang lain gitu kali nggak? Mungkin tuh dulu saya sama Elma itu kan kayak apa? Akrab banget gitu kan. Kadang-kadang jadi lupa segala-galanya. Iya, lupa Mama bukan suka sih sebenarnya gimana? Mama suka cemburu karena kamu cuekin, karena kamu sibuk sama Elma. Iya kali ya, nggak tahu. Mungkin maksudnya bagus, jadi dia punya ada waktu buat mamanya gitu kali ya. Oke. Next artikel selanjutnya, bubarkan Princess Kevin Aprilio akui karena suasana hati. Ini saya tuh bertanya-tanya waktu itu ya. Emang karena saya waktu itu pernah habis wawancara Princess. Terus habis itu nggak berapa lama prinsesnya bubar seiring dengan berita putusnya hubungan Kevin Aprilio dan Elma. Itu karena memang begitu ya Kevin, ini karena masalah hati gitu ya. Aduh, kayak nggak mungkin ketemu lagi, bubar aja deh gitu. Tuh gimana sih? Ya mungkin jujur ada lah faktor itu, tapi terlepas dari faktor itu memang secara bisnis kan mungkin saat itu trennya udah bukan kan sempat hits banget kan iya, di TV semuanya itu. Nah habis itu ya sempat biasa aja, sempat akhirnya ya nggak kayak dulu gitu. Akhirnya mendingan udahin di saat lagi aman lah gitu loh, dibanding pas lagi jatuh-jatuh banget gitu ya. Kan ya kasian dong, nangis semua dong itu, terutama yang ya sebenarnya kita semua sedih lah ya, sedih, tapi akhirnya mereka berlima juga pada dasarnya udah punya bakat masing-masing, jadi nggak susah nyari kerjaan juga sih. Tapi masih ketemu sama Elma, masih suka ketemuan? Ya berhubungan baik sih. Berhubungan baik udah aja. punya cowok juga. Oh, dia udah punya cowok juga. Oh, oke, udah pada sama-sama move on ya. Oke. Artikel selanjutnya. Pilih potong jalan Ferrari Kevin atau nyangkut di gang katanya. Sebenarnya, itu sebenarnya ada tuh katanya, ada lah ya. Makanya berita nyangkutnya itu loh yang bikin, sebenarnya tuh nggak nyangkut loh. Cuman memang saya jalan pelan-pelan gitu Mbak. Jadi tapi saya juga salah sih, harusnya nggak lewat situ. Memang, tapi kalau naik mobil lain aman-aman aja sebenarnya. Karena itu lebar aja Ferrari. Ternyata sedikit lebih lebar, saya baru ngeh gitu. Jadi bisa jalan cuman gitu ya. Pelan-pelan banget gitu. Terus Nah, cuman ya akhirnya ada waktu itu ada yang capture foto. Nah, ya udah terus apalagi kamu masih lagi melongo keluar begitu kan. Seolah-olah kamu nggak bisa keluar dari mobil. Padahal mas itu tolong liatin ya gitu. Saya ke belakang tuh gitu sebenarnya. Mas liatin saya kanan kiri gitu loh. Tapi aman ya, nggak ada yang kecolek ya? Aman sih. Ya baret dikit ada sih. Tapi nggak nyangkut. Oh, tapi nggak nyangkut itu karena menghindari jalan macet gitu ya. Di jalan tikus yang biasa kamu lewatin di situ. Sebenarnya aslinya biasanya lewat kampus, tapi kampusnya lagi dibenerin tutup. lah. Oh, itu jadi jalan lain tuh karena kampusnya ditutup. Oke, kita masih akan ngobrol lagi sama Kevin Aprilio setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.